Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini telat bayar 25 hari di Shopee S Pinjam ternyata tidak dikenakan denda. Yang mungkin diasumsi kalian setiap harinya dikenakan denda. Ternyata ini sudah telat bayar 25 hari di Shopee S Pinjam tidak dikenakan denda. Silahkan kalian boleh simak video sampai habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kawan-kawan semuanya dan tidak usah panik lagi. Jangan mikirin denda lagi. Mulai sekarang udah fokus saja dengan apa yang kalian lakukan. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar, saya ucapkan selamat karena ternyata orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang masih rajin merawat pinjaman online. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pula buat kawan-kawan yang saat ini masih setia mensupport channel ini. Sampai saat ini kalian masih setia menantikan setiap video yang saya publikasikan setiap harinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga urusan kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, telat bayar 25 hari di S Pinjam. Apakah ada DC lapangan yang datang ke rumah? Apa saja yang terjadi selama telat bayar 25 hari tersebut? Kalian boleh lihat langsung di layar. PT Lentera Dana Nusantara, yang terhormat Bapak atau Ibu nasabah, akun S Pinjam Anda memiliki tagihan sebesar 315.999 yang telah jatuh tempo pada tanggal 4 September 2024 dan telah terlambat selama 25 hari. Berikut detail pinjamanmu yang telah jatuh tempo. Pokok terutang 221.671, bunga terutang 92.078, denda terutang Rp0. Mohon lakukan pembayaran melalui aplikasi Shopee dan jaga nilai kreditmu. Abaikan email ini jika Anda telah melakukan pelunasan. Terima kasih. Salam PT Lentera Dana Nusantara. Ini adalah Shopee S Pinjam PT Lentera Dana Nusantara. Nah kawan-kawan, ternyata telat bayar di Shopee S Pinjam ini tidak dikenakan biaya. Ini sudah telat bayar 25 hari. Nah buat kawan-kawan yang saat ini masih memikirkan, Bang, nanti kalau misalkan saya telat bayar, dendanya akan berjalan atau bunganya akan berjalan. Ingat, kalau misalkan kalian sudah telat bayar di pinjaman online manapun termasuk S Pinjam, itu yang berjalan atau yang bertambah itu dendanya, bukan bunganya. Kalau bunganya sudah ditetapkan ya sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada di pinjaman online tersebut. Dan ketika telat bayar 25 hari tersebut tidak pernah dikunjungi oleh DC lapangan, ya ini informasi dari orangnya langsung, dari debiturnya ya langsung yang telat bayar 25 hari tersebut. Jadi tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah kalian, tidak usah panik lagi. 2025 ini mulai dari awal Januari sampai ke depannya tidak usah lagi memikirkan tentang DC lapangan, tidak usah lagi memikirkan slik OJK, karena ternyata aturan OJK yang terbaru bahwa OJK menyampaikan orang-orang yang sudah kredit macet itu, yang sudah masuk slik OJK itu bukanlah sebagai acuan ketika ingin mengajukan kredit di tempat lain. Jadi kalau misalkan data-data kalian sudah masuk slik OJK pun, kalian masih bisa berkemungkinan mengajukan kredit-kredit di luar, misalkan kredit rumah, kredit motor, kredit kendaraan, itu kata OJK. Jadi kalian gak usah panik, cuman ada pertimbangan tertentu dari perusahaan yang kalian tempat mengajukan tersebut. Misalkan kalian mau kredit motor, nah si leasing tersebut atau multi finance tersebut akan mempertimbangkan tentang slik OJK kalian. Tetapi masalah itu jadi acuan kredit sekarang kata OJK sudah tidak lagi. Jadi kalian tenang aja, mau masuk slik OJK, mau di blacklist, mau masuk pusat data fintech lending, terserah. Yang terpenting kalau kalian mau ngutang-ngutang lagi, mau kredit-kredit lagi, tidak ada masalah ke depannya. Kalian masih bisa berkemungkinan untuk mengajukan kredit rumah ataupun kredit kendaraan bermotor ya. Jadi buat kawan tidak usah panik lagi ketika gagal bayar di pinjol manapun ya, mau Shopee S Pinjam, Shopee S Paylater, mau Aku Laku, mau Kredipo, dimanapun. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita berasumsi kalau data kita masuk slik OJK nanti kalian tidak bisa kredit lagi, tidak bisa ngutang lagi di bank. Sekarang itu tidak terlalu ketat mungkin aturannya, karena OJK juga menyampaikan seperti itu. Karena mungkin kalau misalkan ada jutaan orang yang data-datanya di blacklist atau masuk slik OJK, ada kemungkinan nanti perbankan akan lumpuh, termasuk pinjaman online juga akan lumpuh, pinjaman daring juga akan lumpuh, semuanya perbankan multi finance akan lumpuh. Makanya
OJK tidak mau, bisnisnya itu menjadi lumpuh, akhirnya diberilah keringanan. Orang-orang yang masuk data slik OJK di pinjol itu tidak bermasalah nanti kalau misalkan mau kredit rumah ataupun kredit kendaraan. Jadi sebaiknya kalian coba saja, mau kredit kendaraan, mau kredit rumah, kredit barang elektronik, dicoba saja dulu. Jangan karena berpikir nanti data-data saya sudah masuk slik OJK jadi saya tidak bisa kredit rumah, saya tidak bisa kredit kendaraan. Coba saja dulu, nanti kalau sudah dicoba kalian akan tahu hasilnya. Tidak hanya teori saja, tidak hanya mendengar kata orang, tapi kalau kalian praktekkan langsung, pasti kalian akan tahu, wah ternyata walaupun data saya di blacklist masuk slik OJK tetap masih bisa kredit lagi. Ini buat orang-orang yang masih ingin kredit, yang masih ingin meminjam uang riba, itu terserah kalian. Yang jelas kalaupun misalkan data di blacklist itu tidak masalah, sekarang tidak usah panik lagi. Jadi kalau misalnya mau gagal bayar di pinjol, gagalkan saja daripada kalian gali lubang tutup lubang. Tidak mampu bayar, gagal bayarkan. Mau masuk slik OJK, mau masuk FDC segala macam, gak masalah, nanti kalian masih tetap bisa berutang kok. Oke ya, buat teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar 25 hari di Shopee S Pinjam atau di PT Lentera Dana Nusantara, tidak usah panik. Telat bayar 25 hari tidak dikenakan denda dan tidak pernah dikunjungi oleh DC lapangan. Penagihannya hanya melalui telepon, hanya telepon ke kontak darurat. Dan ingat, ketika kalian gagal bayar di Shopee S Pinjam atau Shopee S Paylater, nomor-nomor HP yang pernah diisi pulsa oleh kalian melalui aplikasi Shopee itu akan dihubungi. Ini fakta ya, orangnya langsung melaporkan ke saya bahwa orang-orang yang nomor handphonenya diisi melalui aplikasi Shopee-nya ternyata dihubungi oleh pihak Shopee, karena orang tersebut memang bisa dijadikan debt collector kedua atau ketiga ya perusahaan Shopee, karena mungkin si nasabahnya nomornya tidak aktif lagi sehingga susah dihubungi. Lalu nomor kantor juga dihubungi ya, ini laporan dari nasabahnya bahwa nomor kantornya dihubungi, nomor orang-orang yang pernah diisi pulsa melalui Shopee juga dihubungi, lalu nomor kontak darurat, nomor saudara-saudaranya juga dihubungi ya. Ini fakta terjadi ya. Dan buat kawan-kawan yang saat ini punya utang di Shopee S Pinjam, tidak usah panik lagi ya. Intinya semua ini ada resikonya. Kalau kalian memang tidak mampu bayar, gagal bayarkan, terima segala resikonya, ikhlaskan bahwa kalian itu sudah tidak mampu bayar lagi. Tidak usah takut lagi dengan di blacklist. Nanti kalian masih bisa ada kemungkinan untuk melakukan kredit lagi. Oke ya teman-teman, itu adalah seputar telat bayar 25 hari di Shopee S Pinjam atau di PT Lentera Dana Nusantara. Jadi kalian saat ini yang mempunyai permasalahan utang piutang mau di Shopee atau dimanapun, tetap tenang saja, gak usah panik lah. Seorang yang berutang itu jutaan orang, tidak hanya Anda. Jadi kalian sudahlah, lebih baik fokus dengan apa yang kalian lakukan, fokus dengan apa yang kalian kerjakan sehari-hari, itu yang menjadi acuan agar kalian bisa tetap minimal bisa makan sehari-hari. Jangan sampai karena mempunyai permasalahan utang piutang di Shopee S Pinjam lalu kalian sampai ngedrop dan akhirnya tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari uang, dan akhirnya kalian kelaparan. Nah itu salah. Lebih baik kalian cari duit sebanyak-banyaknya, fokus sejahterakan hidup Anda, fokus sejahterakan keluarga Anda, cari duit sebanyak-banyaknya agar masa depan kalian insya Allah akan lebih baik. Tidak usah lagi memikirkan S Pinjam, S Paylater atau pinjol yang lain, abaikan semua itu. Lebih baik utamakan dulu kebutuhan kalian. Jangan sampai kalian membayar hutang pinjol dengan gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru dan menghancurkan harta benda kalian. Itu tidak boleh lakukan. Oke ya teman-teman, itu adalah sharing seputar telat bayar 25 hari di Shopee S Pinjam. Semoga bermanfaat. Dan buat kawan-kawan yang masih mengalami kesulitan apapun di dunia ini, tentunya jangan lupa untuk kalian mendekatkan diri sama Allah. Insya Allah segala pertolongan Allah akan datang untuk kalian jika memang kalian serius ingin menjauhkan diri dari riba pinjaman online. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.